Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial membangun Digital Signage menggunakan Android TV. Berikut langkah-langkah untuk membangun Digital Signage. Pertama adalah mendownload aplikasi Aptoide TV APK, kemudian menginstal Aptoide TV pada Android TV, kemudian menginstal web browser, Pavin TV dan Firefox, kemudian yang terakhir adalah install WPS Office plus PDF. Langkah pertama adalah mendownload Aptoide TV APK. Untuk mendownload Aptoide TV APK, kita bisa menggunakan web browser. Kita bisa menggunakan web browser Firefox. Kita bisa juga menggunakan Google Chrome. Kita juga bisa menggunakan Microsoft Edge. Namun di sini saya akan mencontohkan menggunakan Firefox. Pertama, kita buka aplikasi Firefox terlebih dahulu. Kemudian kita mengetikkan alamat dari Aptoide TV, itu tv.aptoide.com. Yang akan menampilkan antarmuka sebagai berikut. Untuk mendownload APK, pertama kita harus mengklik download Aptoide TV, tombol di bagian kiri bawah. Setelah kita klik, akan muncul pop-up untuk menyimpan file APK tersebut. Kita simpan file, kemudian kita klik OK, maka akan masuk ke dalam list download dari Firefox. Untuk mengaksesnya kita bisa klik tombol di bagian atas, bisa lihat di gerakan mouse saya. Oke, ini dalam proses. Karena ini cukup lama, maka dalam proses ini akan saya percepat videonya. Oke, sebentar lagi selesai proses downloadnya. Oke, setelah proses download selesai, kita buka posisi file di mana kita copy file tersebut di dalam flash disk yang telah kita siapkan. Kita tunggu proses kopinya selesai. Oke, selesai. Maka kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Step pertama telah selesai, yaitu mendownload Aptoide TV APK. Kita lanjut ke step kedua, yaitu instalasi Aptoide TV pada Android TV. Untuk menginstal Aptoide TV APK, pertama-tama kita perlu menginstal file manager terlebih dahulu. Untuk bisa menginstal file manager, kita mengaksesnya melalui Google Play Store. Kita buka terlebih dahulu aplikasi dari Google Play Store. Kita menggunakan fitur search untuk mencari file manager, aplikasi file manager. Maaf, terjadi kesalahan. Saya hapus terlebih dahulu. Kita bisa ketik file manager secara lengkap, atau kita cukup ketik file, nanti akan muncul daftar aplikasi yang dimulai atau memiliki kata-kata file seperti ini. Nah, kita bisa mulai langsung mencari file manager. Kita geser. Nah, ini dia file manager. Kita buka. Oke, ini adalah aplikasi file manager. Untuk menginstalnya kita klik tombol install. Ini masih dalam proses download. Kita tunggu sampai proses download selesai. Oke, sekarang masih dalam proses installing. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Oke, proses install telah selesai. Kita klik buka, open. Kita tunggu. Nah, akan muncul izin. Kita izinkan untuk mengakses. Kemudian di sini kita klik ada dua, USB 1 dan SD card. Kita klik USB 1 karena ini adalah flash disk yang kita colokkan kepada TV Android. Kita buka, kita ada file Aptoide TV versi 51.2. Oke, sebelum kita bisa menginstal APK
menginstal dari sumber yang tidak langsung dari Google Play Store. Pertama, untuk mengaksesnya kita klik atau kita cari menu Security and Resistance di Device Preference. Kita klik Unknown Source, akan muncul File Manager. Kita klik File Managernya. Oke, Allowed. Kita mengizinkan untuk menginstal aplikasi UpToDate TV. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi File Manager. Tidak muncul di sini karena baru diinstal. Kita bisa mengaksesnya dari menu Apps. Kita klik, kita cari paling bawah itu ada File Manager. Kita buka File Manager USB 1. Kita klik UpToDate TV 5.1.2 APK. Kita install. Kita klik, maka muncul proses untuk installing. Kita klik install. Kita tunggu prosesnya selesai. Oke, sudah selesai diinstal. Kita klik open untuk melihat aplikasi UpToDate TV. Oke, ini merupakan tampilan dari aplikasi UpToDate TV yang merupakan aplikasi alternatif dari Google Play Store. Jadi kita bisa menginstal aplikasi yang tidak muncul atau tidak ada di Google Play Store. Di sini kita bisa lihat ada 5 menu: Discover, Categories, My App, Community, dan Settings. Kemudian di sebelah kanan kita akan lihat daftar aplikasi yang ada di dalam UpToDate TV. Oke. Dan begini maka proses instalasi dari UpToDate TV itu sudah selesai. Oke, kita bisa mencari menggunakan fitur search. Kita izinkan untuk proses mencari menggunakan suara. Oke, maka aplikasi UpToDate TV siap digunakan untuk menginstal aplikasi yang akan digunakan untuk membangun digital signage. Baik, langkah kedua telah selesai, itu install UpToDate TV pada Android TV. Kita lanjut pada langkah ketiga, yaitu install web browser, Puffin TV, dan Firefox. Masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menginstal Puffin TV dan Firefox. Yang kita lakukan adalah untuk menginstal kedua aplikasi tersebut adalah mengakses UpToDate TV. Kita cari aplikasi yang sudah terinstall di langkah sebelumnya. Di menu apps kita cari ada UpToDate TV, kita klik. Jika sudah terbuka, maka kita cukup bisa mencari melalui proses mencari fitur pencarian, atau kita bisa lihat di sini jika sudah ada. Seperti ini, Puffin TV Browser sudah ada di daftar aplikasi sebelah kanan. Untuk menginstalnya kita tekan dulu untuk Puffin TV Browsernya. Oke, ini aplikasinya. Kita geser ke bawah, kita pastikan bahwa ini adalah benar-benar Puffin TV Browser. Oke, kita tekan install. Kita tunggu dalam prosesnya selesai. Dan masih mendownload. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, proses download selesai. Kita dalam proses instalasi. Oke, ini kembali sama seperti sebelumnya. Kita harus mengizinkan bahwa UpToDate TV ini bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh UpToDate TV. Kita pertama akses melalui langsung muncul. Kita klik UpToDate TV-nya, Allowed. Oke, kemudian kita ulangi lagi proses instalasinya. Kita tekan install. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai.
selesai, kita langsung masuk proses instalasi. Kita tunggu sampai selesai. Oke, kita klik install. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Proses instalasi tidak akan lama. Oke, aplikasi telah selesai diinstal, kita tekan open. Untuk bisa mengakses aplikasi Puffin TV-nya, ini merupakan browser yang kita bisa gunakan di dalam Android TV. Kita buka, kita bisa ketikkan alamat yang kita ingin cari. Misalnya saya di sini ingin membuka Google Mail, Gmail. Kita cukup klik Gmail menggunakan remote. Kemudian kita klik saja Gmail, maka otomatis akan dibawa ke halaman Gmail. Kita bisa login alamat email kita melalui aplikasi ini. Oke, untuk kembali kita tekan back, untuk tekan home juga bisa. Kita masuk kembali ke halaman utama dari Puffin TV. Banyak sekali link-link yang sudah di set oleh Puffin TV-nya secara default. Ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Namun untuk membuat digital signage kita cukup mencari halaman-halaman melalui proses search atau type URL. Oke, setelah proses Puffin TV telah terinstall, kita mencoba untuk menginstal Firefox. Kita cukup ketik Firefox di sini. Tadi kita langsung, karena sudah muncul aplikasi di halaman di sebelah kanan tadi, maka tidak perlu mencari proses pencarian. Nah, karena ini Firefox tidak ada, maka kita cukup masuk ke menu pencarian, kita ketikkan Firefox. Oke, kita geser ke bawah, tekan Firefox, akan muncul dua pencarian, hasil pencarian. Kita klik yang Firefox for TV, kita cek apakah ini sudah benar Firefox for TV. Oke, kemudian kita klik install, sama seperti Puffin TV sebelumnya. Kita tunggu dalam proses downloading selesai ya. Oke, proses instalasi. Kita tunggu sampai proses selesai. Kita klik install di sini. Oke, sudah selesai dalam proses instalasinya. Kita klik open. Kita tunggu sampai aplikasi terbuka. Oke, inilah merupakan tampilan dari Firefox pada Android TV. Kita nyalakan mode turbonya, keep turbo mode on atau keep turbo mode enable. Oke, kita bisa melakukan pencarian di sini. Kita klik saja alamat-alamat atau halaman-halaman yang dicari. Maka dengan begini Android TV sudah memiliki browser untuk mencari atau mengakses halaman-halaman tertentu yang kita butuhkan untuk membuat atau membangun digital signage. Jadi kita bisa coba. Oke, untuk Firefox sepertinya support terhadap remote Android TV mungkin tidak terlalu disupport, maka kita bisa menggunakan mouse. Ada muncul kursor di situ. Untuk mengetik kita bisa masih tetap mengetik, tapi untuk pergerakan kursornya kita menggunakan mouse. Nah, saya akses halaman Google. Kita
bisa melakukan pencarian dan halaman Google. Oke, maka proses langkah kedua, langkah ketiga setelah selesai, yaitu menginstal Pavin TV dan baik. Langkah ketiga telah selesai, yaitu install web browser, Pavin TV dan Firefox. Kita masuk ke langkah keempat, yaitu install WPS Office dan PDF. Masuk ke langkah yang terakhir, yaitu menginstal WPS Office plus PDF. Langkah yang terakhir adalah kita mengakses UpToDate TV. Kita cari aplikasi dari WPS Office plus PDF. Kita bisa ketik menggunakan fungsi searching di sini. Kita ketikkan WPS. Kita tekan search. Oh, oke. Tampaknya tidak ditemukan aplikasi WPS-nya. Kita bisa coba ulangi. Kita ketikkan secara lengkap, yaitu Office. Kita ketikkan Office terlebih dahulu, atau kita mengetikkan WPS Office, itu juga bisa. Oke, muncul di bagian terakhir, yaitu WPS Office. Kita klik. Oke, di all result kita menemukan bahwa WPS Office plus PDF. Kita klik WPS Office plus PDF-nya. Oke, kemudian kita geser ke bawah. Kita pastikan bahwa ini benar. Kemudian kita tekan install. Kita tunggu proses downloadingnya selesai. Oke, kita tunggu masih dalam proses tagging aplikasi. Oke, jika ada pilihan seperti ini, kita tekan OK saja. Tekan continue. Kita proses langsung lanjut ke proses installing. Kita tunggu proses installnya sampai selesai. Ini akan cukup lama karena aplikasi WPS Office ini cukup besar filenya. Oke, setelah selesai proses installingnya, kita buka aplikasinya, WPS Office kita buka. Oke, di sini perlu digarisbawahi bahwa aplikasi WPS Office ini tidak mendukung remote dari Android TV. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita menggunakan mouse. Jadi jika para penonton ingin menggunakan mouse pada Android TV, cukup cari mouse wireless atau mouse biasa, mouse kabel, tapi dengan interface berupa USB. Nanti USB-nya dicolokkan langsung ke TV-nya, seperti itu. Oke, ini kita bisa pilih iya atau tidak untuk partisipasi. Jika tidak, tinggal kita centang saja. Oke, ini kita masuk ke halaman antarmuka dari WPS Office. Kita bisa lihat di sini ada lokasinya, ada 3 menu, Recent, Start, dan Open di sini. Kita coba untuk membuat file, yaitu new spreadsheet misalnya. Oke. Di sini kita bisa membuat spreadsheet menggunakan WPS Office. Ya, cukup lengkap untuk menunya. Kita juga bisa menyimpan dari file ini. Oke, mungkin ini sedikit tidak nyaman karena harus berganti dari remote kemudian juga langsung ke mouse. Jadi untuk mengetikkan kita tetap menggunakan mouse, namun untuk menggerakkan kursornya kita menggunakan maaf, untuk mengetik kita menggunakan remote, untuk menggerakkan kursornya kita menggunakan mouse.
saya mengetikkan tutorial di sini. Setelah ini kita oke, ini tidak bisa ya. Tidak bisa berpindah ke menu manapun kecuali menggunakan mouse. Kita arahkan mouse-nya ke menu yang kita ingin tekan. Di sini saya ingin akses menu simpan. Nah, di sini kita bisa pilih di mana kita menyimpan file ini. Kita ganti namanya, bukan workbook, tapi menjadi tutorial. Kita bisa menyimpan file yang telah kita buat ini di dalam memori yang ada di dalam Android TV. Kebetulan saat ini belum bisa menyimpan di dalam USB card atau flash disk, jadi hanya bisa diakses atau menyimpan di dalam memori dari Android TV itu sendiri, seperti itu. Karena menu save tidak nyala ya, jadi hanya bisa disimpan di dalam My Document, seperti itu. Atau menu SD card, karena SD card ini tersambung dengan Android TV-nya, seperti itu. Maka di sini saya akan menyimpan file tutorial ini di dalam My Document. Oke, sudah tersimpan filenya. Akan saya close dulu untuk file ini. Oke. Ini adalah recent ya, file yang baru saja diakses di tutorial. Oke. Berikutnya saya akan mencoba untuk membuat file presentation. Oke, di sini presentation seperti PowerPoint ya. Kita bisa membuat PowerPoint menggunakan MS Office ini. Ini sedikit tidak nyaman, kita harus bolak-balik berganti dari remote ke mouse ya. Jadi untuk mengetik kita menggunakan remote, kemudian untuk menggerakkan kursornya kita menggunakan mouse, seperti itu. Di sini saya mencoba mengetikkan tutorial pada slide pertama sebagai judul. Saya juga mengetikkan adalah tutorial di bagian subjudul. Oke. Kita bisa menambahkan slide baru di sini. Oke. Kita lakukan untuk menyimpan ya. Sama seperti tadi saat menyimpan spreadsheet. Kita hanya bisa menyimpan sementara ini di dalam My Document. Kita simpan dengan proses penyimpanan. Oke. Lalu saya bisa mengeplay dari presentasi yang telah kita buat tadi. Ini sepertinya masih belum disupport untuk WPS ini, namun setidaknya kita bisa membuat file PowerPoint. Nanti untuk menampilkannya kita bisa menggunakan PDF seperti itu. Ya, masih belum muncul, mungkin masih sedikit error untuk aplikasi dari WPS Office-nya sendiri. Tidak masalah, namun masih bisa digunakan untuk Digital Signage untuk
Android TV masih bisa digunakan. Oke, kita keluar. Kita juga bisa membuat file dokumen, file doc ya. Kita bisa mengetikkan sesuatu di sini. Misalnya saya mengetikkan tutorial ya. Cukup tidak nyaman, kita harus berganti dari mouse ke remote ya. Tidak masalah. Oke, kita simpan filenya. Tadi kita simpan hanya ke dalam my dokumen, kita simpan. Oke, ini sudah selesai. Maka dengan aplikasi WPS Office plus PDF ini kita bisa membuat file-file tertentu. Ya, ini ada muncul error ya, tidak masalah. Di cancel saja. Oke, ini file-file yang sudah kita buat. Oke. Oke, begitulah untuk proses instalasi dan menggunakan WPS Office. Baik, langkah terakhir telah selesai dilaksanakan. Baik, langkah keempat telah selesai dilaksanakan. Semoga tutorial ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.